teliti, ya, yang akan kita teliti. Jadi di sini ya sebenarnya kita mengambil dari beberapa artikel, kemudian dari artikel itu kita bisa membuat adalah fenomenanya, kemudian bisa membuat apa rumusan masalah, kemudian kita bisa membuat juga literasinya, literatur reviewnya, kemudian metodenya, begitu ya. Jadi metode penelitiannya ya dari cara perhitungan, kemudian sampelnya. Nah, itu kenapa harus teman-teman membuat mapping ya. Bu, saya paling dikit berapa mappingnya? 5 ya, 5 artikel. Terserah boleh lokal ataupun internasional. Silahkan ya. Kita lihat, jadi cara membuat mappingnya itu adalah seperti membuat tabel. Ini nomor ya, ya. Ini yang jelas adalah nanti ketika dari 5 artikel, jadi di sini ada 5 nomor. Kemudian di sini kolom pertama ada peneliti, judul, ya, penerbit dan tahun terbit. Itu. Judulnya. Nah, ini seperti ini. Ya, judulnya apa? Penelitinya siapa dan terbitnya di mana, ya, gitu. Dan tahunnya pun ada. Tujuan penelitian, ya, tujuan penelitian ini eh, sama aja dengan kita ganti aja ya, teman-teman. Bisa saja tujuan penelitian atau adalah rumusan masalah, begitu, ya. Atau bisa hipotesis juga bisa. Ya, jadi di sini hipotesisnya apa? H1, H2, H3, dan sebagainya. Kemudian tetap di sini ada populasi sampel. Ya, populasi sampel. Kemudian ini yang ketiga, populasi sampel. Kemudian yang keempat adalah eh, variabel. Ya, variabel penelitian. Nah, variabel penelitian itu disatukan dengan cara pengukuran. Ya, jadi variabel penelitian. Ya, jadi untuk 2 kolom ya, variabel penelitian di sini adalah variabelnya, di sini adalah pengukurannya. Paham teman-teman? Paham, Bu. Halo, Paham, Bu. kok pada diem? Paham? Paham ya? Oke. Kemudian ya. Jadi kalau ada variabel penelitian, ditulis nih, variabel independen, variabel dependen. Tapi sebaiknya di atasnya itu adalah variabel dependen. Baru bawahnya variabel independen dan di bawahnya variabel boleh moderasi, boleh mediasi. Ya. Jadi, nanti teman-teman harus membuat artikel yang ada variabel moderasinya atau variabel interveningnya. Oke. Kemudian, ya, selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, hasil penelitian misalkan apa PSM berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Udah gitu aja, ya, tulis gitu. Seperti itu. Dan keterbatasan dan peluang penelitian, penelitian kembali silahkan ditulis. Ya, jadi ada beberapa ada 7, 8 ya, 8 ya. Di sini jadi populasi dan sampel itu sendirian. Ya, kemudian di sini adalah tadi adalah variabel penelitian disatukan dengan cara pengukuran variabel. Kemudian hasil penelitian, kemudian
keterbatasan dan perlu untuk penelitian selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Jadi mulai pekan depan, minggu besok sudah harus teman-teman siap mappingnya dan harus dipresentasikan. Ya, harus dipresentasikan sendiri-sendiri. Boleh kerja sama, silahkan. Ya, nah itu adalah setelah selesai, ya, setelah selesai, baru nanti kita tahap berikutnya. Apa tahap berikutnya? Adalah teman-teman ya menentukan setting itu jadi sudah ada ya, sudah ada eh, kesimpulan ya, judul yang akan teman-teman jadikan artikel. Paham? Paham nggak? Kan misalkan ada satu, dua, tiga, empat, lima, gitu kan? Ada lima. eh Bu, kalau misalkan mapping itu apa sih yang harus diperhatikan? Variabel Y-nya atau variabel dependennya harus sama, gitu ya. Kita balik lagi nih. Kita balik lagi ke sini. Misalkan sustainability reporting, boleh. Sustainability performance boleh, ya. Di sini misalkan sustainability reporting dijadikan variabel Y. Jadi nanti teman-teman mencari lima artikel itu yang variabel Y-nya atau variabel dependennya itu semuanya sama, yaitu sustainability reporting. Oke, boleh ada kalau ketika mapping boleh ada variabel moderasinya, boleh tidak ada variabel moderasinya, boleh ada interveninya ataupun tidak. Yang penting adalah variabel Y-nya itu sama. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Iya, Ren. Kalau semisal sustainability reportingnya ini dijadikan eh, X yang X Mm-mm. boleh apa tidak, Bu? Boleh, tapi Oh, artinya Y-nya itu harus Reni cari lagi. oke, baik, Y-nya Bu. eh, jangan ya nanti teman-teman di misalkan sustainability reporting dijadiin X nih sama Reni. Terus earning quality-nya diambil jadi ini ya. Nah, itu sih sebenarnya boleh-boleh aja, tetapi kasihan nanti temennya gitu ya. Oh, ya boleh, Baik, boleh lah untuk lebih gampangnya ya, silahkan. Tapi yang jelas ketika nanti Reni mengambil sustainability reporting itu menjadi X, jadi Y-nya yang harus sama ya, begitu baik, Bu. ya. Jadi kita sudah sepakati, boleh ya, boleh dari tema ini dijadikan X ataupun Y, silahkan ya. Tapi tidak boleh sama satu sama yang lain. Harus berbeda-beda karena kita cuma 15 orang. Begitu Ibu izin bertanya ya. lagi. Iya. Kan biasanya kalau kita lagi baca artikel itu kan biasanya populasinya di perusahaan berbeda-beda nih, Bu. Misal sektor Mm-mm. konsumer atau yang Iya. mining. Nah, itu kalau misal kita cari jurnal itu harus yang satu Oh enggak. sektor atau beda ya, Bu? Enggak harus satu sektor. Ya, populasi Oh, boleh berbeda. Populasi
boleh berbeda, tahun yang boleh berbeda satu sama apa eh, profitabilitas harus ada profitabilitas semua kalau X enggak ya. Yang penting Y-nya sama gitu. Baik, ada pertanyaan? Ibu saya mau Silakan. tanya, Iya, Put. suara saya jelas nggak Bu? Ya, jelas. Ya, Ibu pastiin lagi yang variabel tema ini. Kalau seandainya kan itu dari 5 jurnal ya Bu. Kalau Mm-mm. tiganya, misalnya yang variabel tema itu ada di X, terus yang duanya di Y gitu, itu boleh nggak Bu? Nggak bisa, Hmm, nggak bisa. berarti harus pilih Harus salah satu. Y-nya harus sama. Heeh. Ya, sama-sama. Tapi tadi boleh ya, Put, misalkan Y-nya sama tapi nggak ada moderasinya, boleh. Ini ada variabel intervening, itu nggak apa-apa gitu, Put. Yang penting Ya, Y-nya berarti sama. variabel tema itu harus di Y atau di X gitu ya Bu? Iya, Ya, kayak gitu. Terima kasih Bu. ya, ya. Ada lagi? Silakan ya kita nih udah nggak ada sama sekali ini ya, sudah sama sekali nggak ada teori nih, udah praktek semua. Sebenarnya saya tadi adalah mau resume gitu ya, meresume, udahlah nggak usah resume. Yang penting teman-teman jadi artikel gitu ya. Jadi minggu depan sudah ya, harus sudah jadi semua apa mappingnya, oke? Coba sampai untuk membuat mapping ada masalah, ada kesulitan nggak kira-kira? Kita lihat lagi ya mappingnya ya. Ini untuk kolom penelitian, peneliti, ya, judul, penerbit, nggak ada masalah kan? Ya. Nah, kemudian tujuan penelitian kita ganti menjadi hipotesis aja, ya. Hipotesis penelitian. Lihat di situ. Hipotesis penelitiannya apa? Kemudian populasinya. Ya, jadi misalkan gini, hipotesisnya ada 5, ya udah tulis semua H1, H2, H3, H4, H5. Nanti hasil penelitiannya ada jawabannya. Jadi di sini hasil penelitiannya juga ada 5. Pasti kalau hipotesisnya 5, hasil penelitiannya juga 5. Begitu, ya. Sampai sini paham ya? Ditulis hipotesisnya. Ya, eh mendingan hipotesisnya. Kemudian selanjutnya adalah populasi. Populasi misalkan tadi adalah perusahaan perbankan di Indonesia gitu ya. Periode misalkan periode dari 2020 sampai 2022. Nah, itu ditulis di sini. Kemudian di bawahnya baru ditulis sampel penelitian. Misalkan sampel penelitiannya adalah 36 perusahaan ya dari 36 perusahaan 36 eh, bank di Indonesia gitu ya. Kemudian sudah tuh di populasi sudah, di sampel penelitian sudah ya. Dan satu lagi deh ya, populasi, koma sampel, koma kriteria sampel. Bu, seperti apa kriteria sampel? Misalkan satu adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek periode 2020 sampai 2023 gitu. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang memiliki laba positif gitu. Ya, itu untuk kriteria sampel. Oke?
Kemudian sudah jelas ya. Kita beralih ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya adalah variabel penelitian, ya. Variabel penelitian itu ada dua kolom. Kolom limanya adalah ya nama variabel, nama variabel penelitian. Tapi ditulis nanti variabel independennya mana, dependennya mana, moderasinya mana, mediasinya mana. Oke, kemudian di kolom 6 adalah pengukuran variabel penelitian. Misalkan ROA, ya. Misalkan di variabel independennya adalah profitabilitas. Proksinya misalkan pakai ROA. Jadi untuk di 6 pengukuran di sini adalah ROA sama dengan return on asset kan, yaitu adalah laba bersih atau laba berjalan dibagi dengan total aset. Gitu ya. Baik. Kemudian eh, kemudian kolom 7 itu adalah hasil penelitian. Misalkan tadi adalah ROA. ROA berpengaruh kepada sustainability report gitu kan. Nah, jadi di sini hasil penelitiannya adalah ROA berpengaruh positif terhadap sustainability report gitu. Kalau kalau tidak berpengaruh, ROA tidak berpengaruh terhadap sustainability report gitu. Yang terakhir, yang kolom 8 adalah keterbatasan dan peluang diteliti kembali atau penelitian selanjutnya. Ya, jadi teman-teman harus baca tuh ya. Yang pertama adalah sampai keterbatasan ya. Kita lihat nih, misalkan di sini ada desain cross section pada penelitian ini tidak memungkinkan untuk menarik kesimpulan bagaimana sebenarnya hubungan.